Salam Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya I Gusti Ayu Emma Suryani SPD, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4.A.6, yakni penerapan budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, haruslah melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksananya. Tentu saja dalam mewujudkannya, terkadang ada hambatan maupun permasalahan. Disinilah perlu peran guru yang bertindak melakukan restitusi kepada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dalam menyelesaikan permasalahan siswa, guru dapat menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan tersebut, serta merasakan kenyamanan ketika mereka sudah berperilaku positif. 3 tahapan dalam segitiga restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas, berikutnya validasi tindakan yang salah, dan terakhir, menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi pada kasus yang dihadapi oleh siswa. Pada kasus pertama, yakni siswa mencoba mencontek buku pada saat ulangan. Sebagai seorang guru yang baik, maka guru menyelesaikan masalah tersebut dengan menempatkan diri di posisi manajer dan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Maaf ya, sudah membuat nunggu-nunggu. Tadi Ibu ada urusan di ruang guru. Ya, tidak apa-apa, Bu. Maaf juga ya mengundang kepulanganmu karena ada yang ingin Ibu bicarakan. Ya, Bu. Bisa kamu ceritakan, Nak, bagaimana peristiwa pada saat ulangan tadi? Begini, Bu, tadi saya tidak bisa menjawab soal ulangan, maka saya ingin mengeluarkan buku untuk mencari jawabannya, tapi keburu ketahuan sama Ibu. Oh begitu. Baik, apa kamu tahu peraturan di sekolah terutama pada saat ulangan? Ya, Bu, tidak boleh mencontek ataupun memberikan contekan. Ya, Ibu tahu. Sewaktu Ibu SMA, seumuran kamu, Ibu juga pernah mencontek. Bahkan diketahui oleh wakil kepala sekolah. Pada saat itu, Ibu dipanggil ke ruangannya. Ibu merasa bersalah dan Ibu berusaha untuk memperbaikinya. Kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Mungkin setiap orang ingin mencontek, ingin mendapatkan nilai yang bagus, mungkin ya. Pasti kamu punya alasan ya, kenapa kamu mencontek? Ya, Bu, karena saya belum sempat belajar kemarin, karena saya membantu orang tua saya di rumah. Membantu orang tua adalah hal yang penting di rumah. Keyakinan belajar yang bagaimana yang ingin kamu tingkatkan dalam hal ini? Mandiri pada saat ulangan, ya, Bu, dan jujur pada saat mengerjakan soal ulangan. Ya, benar sekali. Lalu apa kamu sudah meyakini keyakinan yang telah kita sepakati ini? Ya, Bu, saya sudah meyakini ini. Tapi mohon maaf karena saya tidak jujur pada saat ulangan. Ya, saya maafkan. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan berusaha belajar sebelum ulangan dan jujur pada saat mengerjakan soal ulangan. Selain itu, apa lagi yang bisa kamu jadikan motivasi untuk berbuat jujur dalam ulangan? Saya ingin mendapatkan nilai bagus dengan hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan orang lain maupun karena mencontek. Bagus. Berarti kamu akan belajar sebelum ulangan, kemudian akan fokus mengerjakan ulangan, tidak mencontek ataupun mengandalkan bantuan orang lain karena tujuanmu ingin mendapatkan nilai yang bagus. Benar begitu? Ya, Bu, benar sekali. Baik.
Baiklah, Ibu yakin kamu bisa melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama ini. Dan mudah-mudahan kamu bisa menjadi pribadi yang lebih jujur dan lebih baik lagi. Tetap semangat ya belajar, nak. Baik Bu, terima kasih. Nah, sekarang kamu bisa pulang. Hati-hati ya di jalan. Ya Bu, permisi Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Sudarmi, saya kelas 10-8, asal Desa Tunjung. Saya akan memberikan refleksi tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan Bu Emma tadi. Jujur, awalnya saya merasa takut ketika ingin berhadapan sama Bu Emma karena saya pernah berbuat masalah. Namun ketika Bu Emma bersuara datar dan tenang, saya juga ikut tenang. Bu Emma juga mengatakan bahwa beliau juga pernah melakukan hal yang sama pada saat usia saya dulu. Saya menyadari apa yang saya lakukan itu keliru. Saya juga mulai mengingat kembali tentang keyakinan pembelajaran yang sudah kami sepakati ketika ditanyakan sama Bu Emma. Dan saya juga akan berusaha mencari jalan keluar jika dihadapkan kembali dengan masalah yang sama. Saya tetap teguh pendirian tentang apa yang sudah kita sepakati tentang pembelajaran, dan keyakinan saya tentang kejujuran itu merupakan hal yang paling penting. Menghargai orang lain tidak boleh dilupakan ataupun diabaikan karena itu merupakan hal yang paling penting. Demikian replikasi penerapan segitiga restitusi yang dilakukan Bu Emma. Mohon maaf jika ada salah, saya ucapkan terima kasih. Pada kasus kedua, yakni siswa menggunakan HP pada saat pembelajaran di kelas, guru berusaha mengingatkan siswa tersebut dengan menempatkan diri di posisi sebagai manajer dan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Silakan. Maaf ya, Ibu menunda waktu istirahatmu. Ya Bu, gak apa-apa. Kamu tahu kenapa Ibu memanggilmu kemari? Gak tahu Bu. Begini, tadi sewaktu pelajaran Ibu, saya lihat kamu tidak fokus dalam pelajaran. Dan Ibu lihat kamu sering melirik HP-mu di bawah meja. Dan bahkan kamu tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Kira-kira kenapa alasannya? Bisa kamu jelaskan? Oh itu, tadi saya di-chat sama adik saya mengabarkan bahwa ibu saya di rumah sedang sakit dan saya disuruh cepat-cepat untuk pulang Bu. Oh begitu. Waduh maaf, Ibu tidak tahu orang tuamu sakit. Ya memang kalau orang tua kita sakit itu adalah tanggung jawab seorang anak. Dan ini menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada orang tua. Pasti kamu punya alasan kan mengapa kamu menggunakan HP pada saat pelajaran Ibu? Ya Bu, saya malu meminta izin kepada ibu, takutnya nanti tidak diizinkan untuk pulang Bu. Oh begitu. Ya memang pada saat itu kita sedang asik-asiknya berdiskusi dan teman-temanmu antusias dalam pelajaran Ibu. Namun apa kamu tahu peraturan di sekolah terutama pada saat pelajaran di kelas? Tahu Bu, fokus dalam pembelajaran dan tidak menggunakan HP saat pembelajaran langsung. Benar sekali nak. Lalu keyakinan belajar mana yang harus kamu tingkatkan? Fokus dan menghargai orang lain ya Bu. Benar sekali. Lalu apakah kamu sudah meyakini apa yang menjadi kesepakatan kita bersama ini? Ya Bu, saya yakin. Saya minta maaf karena tadi saya tidak fokus dalam pembelajaran Ibu dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Baik, saya maafkan. Apa kamu bersedia nak memperbaiki masalah ini? Ya Bu, saya bersedia. Lalu bagaimana caramu untuk memperbaiki masalah ini nak? Lebih fokus dan meminta izin dalam pembelajaran. Baiklah. Selain itu, apalagi yang bisa kamu jadikan motivasi untuk selalu berbuat disiplin? Saya harus lebih fokus
dalam pembelajaran Ibu agar bisa menjawab pertanyaan Ibu dan mendapatkan nilai yang bagus. Baiklah, jadi kamu ingin serius belajar, fokus pada saat pembelajaran di kelas agar bisa menjawab pertanyaan dari guru dan juga ingin mendapatkan nilai yang bagus. Benar begitu? Ya Bu, benar. Baiklah, itu bagus. Saya terima keyakinanmu dan saya yakin kamu bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama ini. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan lebih baik lagi. Tetap semangat ya belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, sekarang kamu bisa istirahat. Baik, permisi Bu. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikoma Setriani, saya dari kelas 10-7. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang segitiga restitusi yang diterapkan oleh Ibu Emma tadi. Baik, awalnya saya disadari dengan Bu Emma, saya merasa bingung karena masalah apa yang saya lakukan. Namun setelah Ibu Emma menjelaskan dengan santai, saya menyadari keliruan saya saat menggunakan HP dalam pembelajaran di saat saya chattingan dengan adik saya. Awalnya saya merasa takut karena Ibu Emma akan marah, akan tetapi Ibu Emma cuma mengingatkan saya kembali tentang menggunakan HP saat pembelajaran itu tidak boleh. Setelah Ibu Emma berbicara dengan santai, saya menjadi semangat untuk memperbaiki diri saya ketika dalam menggunakan HP. Saya akan memperbaiki diri saya khususnya saat menggunakan HP. Sebelum itu, terima kasih buat Ibu Emma. Demikianlah hasil perasaan saya. Kesimpulannya yakni, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab, sehingga mereka menjadi pribadi yang berkarakter kuat dan positif. Terima kasih saya ucapkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.